can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Shalom teman-teman. Mari kita saatnya kita bawa hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami berkumpul Tuhan melalui live streaming ini Tuhan. Biar Kau sucikan kuduskan setiap kami Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan. Kau pakai hati kami Bapa. Kau bawa hidup kami Tuhan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami dapat menyembah-Mu dengan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang
memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padaku, Kau ada untukku. Mari kita katakan dengan hati kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, sembah, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Biarlah saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari bawa hatimu sembah Yesus, tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya.
hamba Tuhan. Kiraya la baba 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 baba. Sikaya la baba la ya lama ya lama ya lama. Hanya Kau Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berembuslah Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakan pada hidup kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita nyatakan pada Tuhan kita, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
Hey, welcome home everyone. Welcome to the Church on Air pada malam hari ini. Welcome home to you. Thank you buat teman-teman semuanya. Thank you for the volunteers yang telah menyampaikan message-message yang sangat luar biasa dan membawa kita semuanya dalam worship bersama. Dan kita percaya bahwa setiap kali kita mengangkat tangan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang luar biasa, maka Dia Tuhan yang akan turun tangan di dalam kehidupan kita. Amin. Yes, we are so glad that we can see you all di minggu ini kembali. Dan bagaimana dengan kabar teman-teman semuanya selama seminggu ini? We hope dan saya berdoa bahwa kita semuanya ada dalam keadaan baik dan damai sejahtera, sehat selalu dan diberikan berkat daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan bagi teman-teman yang juga pertama kali mungkin join ke dalam Church on Air ini, we want to say also welcome home to you because this is a home for everyone. Ini adalah rumah bagi setiap orang, dan teman-teman yang menonton ini juga adalah part daripada keluarga ini. You are also a part of this family. Welcome home to the family. Dan siapa yang ingat dengan sebuah message yang disampaikan pada minggu lalu, message yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, tentang jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita, rencana-rencananya di dalam kehidupan kita yang terkadang kita tidak mengerti. Amin. Dan by the way, sebelum kita masuk pada message malam hari ini, saya membawa beberapa news penting yang kita perlu catat. Bahwa yang pertama adalah mulai minggu depan, pada Sabtu tanggal 9 Mei 2021, kita akan merayakan kembali dan melangsungkan kembali ibadah on-site kita, Christ Nation, di Jalan Raya Darmo, Permai. Dan teman-teman bisa mendapatkan seluruh kelengkapannya jam 7 malam diadakan melalui media sosial Instagram Christ.nation yang ada. Dan kita akan berkumpul bersama-sama dan memuji Tuhan. Tapi ingat selalu bahwa kita harus datang dengan penuh protokol kesehatan, mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, dan dianjurkan untuk setiap orang memakai masker ataupun face shield untuk bisa menjaga keteraturan yang ada dan mematuhi pemerintah. Dan kita semuanya melakukan itu karena kita peduli satu dan yang lainnya. Amin. So cannot wait untuk berjumpa dengan teman-teman secara onsite atau secara offline pada Sabtu depan. Oleh karena itu di Sabtu depan kita akan berjumpa dan memuji Tuhan bersama-sama. By the way, yang kedua adalah small group. Bagi teman-teman yang setelah mendengarkan firman ini, jangan langsung berhenti mengikuti Church on Air ini, tapi ada link small group yang ada di bawah, di mana teman-teman di situ bisa menemukan keluarga, bisa saling sharing, dan kita akan hang out bersama, sharing dan menguatkan satu dan yang lain. I cannot wait untuk mendengarkan firman dan message malam hari ini. So, tanpa panjang lebar lagi, let's prepare our heart. Mari take notes kita, dan mari kita catat sebuah firman yang akan mengubahkan kehidupan kita pada malam hari ini. Mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini Tuhan sedang menghadapi problema dalam kehidupannya, menghadapi masalah-masalah. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan dan perlindungan daripada-Mu Tuhan kepada setiap orang yang ada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan setiap kami Tuhan. Kami percaya apapun yang Kau mau beritakan malam hari ini Tuhan, kami terima, dan kami duduk sebagai seorang murid-Mu. Kami percaya ini adalah sebuah message yang Kau tempatkan persis malam hari ini untuk kami semuanya dengar, untuk mengubahkan kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya, sehingga kita semuanya masih boleh kembali bisa bersama-sama beribadah. Meskipun memang belum bisa secara on-site atau tatap muka di gereja, but at least melalui media yang ada, kita masih bisa terus untuk beribadah, dan kalian bisa mengakses firman Tuhan dimanapun kalian berada. Tetapi esensinya adalah sama, dan ini akan terus-menerus saya ingatkan setiap kali saya melayani ibadah online, yaitu bahwa ibadah itu Allah yang sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memuji Tuhan. Allah yang sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Allah yang sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menyembah-Nya. Jadi ibadah adalah ketika ciptaan sedang hendak memuliakan Allah-Nya. Ketika ciptaan sedang hendak memuji membesarkan Allah-Nya. Ketika ciptaan sedang memberi diri untuk mendengar firman dari Sang Penciptanya. Jadi pastikan kalian sungguh-sungguh di dalam ibadah ini. Pastikan tidak ada sesuatu yang mendistract kalian. Nggak juga makanan yang ada di sebelahmu mungkin, atau mungkin nggak juga kolom komentar yang ada di chat live di YouTube dan yang lain-lainnya.
pastikan kita semuanya berfokus di dalam sepanjang ibadah, terutama di dalam bagian firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti yang mungkin kalian sudah tahu bahwa minggu ini kita akan membahas tentang Christian stewardship, di mana ini akan sangat signifikan mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Sebab ya, kalau kita menyimpan firman Tuhan, merenungkan, lalu kemudian melakukannya, maka memang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Terutama ketika kita bicara atau mendiskusikan atau memikirkan tentang Christian stewardship ini, maka itu akan mempengaruhi studi kita, mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja, integritas kita, dan yang lain-lainnya. Bahkan tentang bagaimana cara kita melayani Tuhan pun juga akan sangat signifikan dipengaruhi dengan Christian stewardship. Itu sebabnya kita akan belajar aspek-aspek penting di dalamnya, dan saya berharap dengan beberapa menit ke depan yang akan saya usahakan untuk bisa secara efektif membahas firman, kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Coba lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayatnya yang ke-3. Mazmur pasal 100 ayat yang ke-3, demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saya ulang ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Karena apa? Kalau saudara lihat di bagian kedua dari ayat yang ketiga, kita akan melihat bahwa kita ini dijadikan oleh Allah. Tidak hanya cuma dijadikan, kita ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kita disebut sebagai umatnya, kita disebut sebagai kawanan domba gembalaannya. Dua-dua ini sama, umat ataupun kawanan domba, ini hanyalah sebuah sebutan yang menjadi indikasi bahwa kita ini miliknya. Dan bahwa Dia yang telah menciptakan kita. Dan kata Dia itu merujuk kepada Tuhan yang adalah Allah. Saudara dikasih Tuhan, ada dua hal yang sangat penting di dalam Christian stewardship yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Tanpa kesadaran bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, maka Christian stewardship tidak akan bisa bicara banyak di dalam hati dan pikiran kita, tidak akan bisa benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Kenapa begitu? Karena kesadaran bahwa kita ini diciptakan Allah seharusnya juga melahirkan kesadaran bahwa kita memang perlu untuk memuliakan Allah. Saya ulang sekali lagi ya, kesadaran bahwa kita ini diciptakan Allah, maka harusnya itu membawa kepada kesadaran dan langkah nyata untuk kita memuliakan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada banyak anak muda, ada banyak sekali anak muda hari ini hidup semau-mau mereka sendiri. Seolah-olah bahwa mereka ini tidak akan kembali kepada Sang Penciptanya dan memberikan pertanggungjawaban atas kehidupannya kepada Sang Penciptanya. Ingat baik-baik ya, kalau kita ini diciptakan oleh Allah, maka pasti di dalam penciptaannya terhadap kita, Allah itu punya purpose yang jelas tentang hidup kita. Gak mungkin gak. Setiap manusia menciptakan sesuatu, even just drawing, even just menggambar saja, entah itu sketch atau apapun itu, pasti punya tujuan kenapa dia menciptakan atau kenapa dia menggambar, kenapa dia melakukan itu. Apalagi Allah. Allah ketika doing something, dalam hal ini terutama ketika menciptakan sesuatu, dia pasti punya purpose yang jelas. Dan kalau kita sadar kita ini diciptakan oleh Allah, maka kita pun juga harus sadar bahwa ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kejar. Apa itu? Tujuan Allah di dalam penciptaan kita. Bukan tujuan kita mengenai diri kita sendiri. Tidak, tetapi tujuan Allah yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, setelah tadi kesadaran bahwa kita ini diciptakan Allah, yang kedua adalah kita ini milik Allah, kita ini milik Allah. Kalau kesadaran akan siapa pencipta kita seharusnya membawa kepada penyembahan terhadap Sang Pencipta, maka kesadaran bahwa kita ini milik Allah, maka harusnya membawa kita kepada kesadaran bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri. Ada orang-orang yang berpikir bahwa hidup ini milikku sendiri, so bebas. Melakukan apapun juga hidup ini milikku sendiri. Bahkan ketika orang tua menegur saja, anak-anak biasanya bilang tuh, ini kan hidup-hidupku sendiri, terserah gua lah mau ngapain, begitu katanya. Saudara, ini tentu saja keliru ya. Memang orang tua bukan menjadi pemilik kehidupan anak. Dan setiap orang tua yang mungkin juga mendengar ini juga harus sadar bahwa anak-anak itu bukan milik orang tua. Itu adalah
yang dipercayakan Allah kepada orang tua untuk dibesarkan, dirawat, dan yang lain-lain. Nah, saya tidak akan bicara soal tanggung jawab orang tua. Tapi maksud saya begini, ingat baik-baik ya, hidup kita ini milik Allah. Hidup kita itu milik Allah. Kalau hidup kita ini milik Allah, berarti memang sudah pantas dan selayaknya ya. Sudah pantas dan selayaknya kalau kita ini hidup bagi Dia, hidup bagi Allah. Saudara, dalam teologi ada begitu banyak alasan untuk kita ini hidup bagi Allah, bahwa kita ini telah ditebus oleh Dia, bahwa kita ini bukan menjadi milik dunia ini, kita menjadi milik Dia, dan seterusnya. Ada begitu banyak alasan. Tapi salah satu hal yang sangat fundamental dalam Christian stewardship adalah ini. Kita sadar kita ini diciptakan oleh Allah, maka harusnya kita memuliakan Allah. Kita sadar bahwa kita ini milik Allah, berarti sudah seharusnya hidup kita ini kita gunakan untuk memuliakan Dia. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri, hidup kita ini milik Dia. Kalau hidup kita milik Dia, maka sudah sepantasnya kita mengarahkan segala sesuatu dalam hidup kita ini untuk hormat dan kemuliaan namanya. Nah, yang menarik, saudara, yang menarik, di dalam dua bagian yang penting dalam Christian stewardship yang kita bisa ambil dari Mazmur pasal yang ketiga ini, yaitu bahwa selain kita ini dijadikan oleh Dia, dan kita ini milik Dia, saudara akan ketahui bahwa di ayat 1 dan 2 ini, menjadi alasan kenapa kita harus menyadari tentang kita ini milik Dia dan dijadikan oleh Dia. Coba perhatikan baik-baik di ayat 1 dan 2, maafkan saya. Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara, ada hal-hal yang penting dari ayat 1 dan 2. Lalu kemudian diberi alasan kenapa kita perlu bersuka cita, kenapa kita perlu beribadah, kenapa kita perlu datang kepadanya dengan sorak-sorai dan seterusnya. Oleh karena sekali lagi kita ini milik Dia, kita ini diciptakan oleh Dia. Itu sebabnya dalam segala aspek kehidupan kita, dengan dua dasar ini harusnya mendorong kita untuk melakukan yang terbaik kepada Allah. Dalam hal ini terutama berkaitan dengan bagaimana kita menjaga apa yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan baik-baik, maka struktur dari apa yang saya sampaikan ini, itu menjadi seperti ini. Yang pertama ya, bahwa di dalam Christian stewardship harus dilandasi dua hal ini. Kita ini diciptakan Allah, kita ini menjadi milik Allah. Setelah itu, kita harus tahu bahwa karena kita telah diciptakan dan telah menjadi milik Allah, Allah mempercayakan kita sesuatu menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Apa itu? Banyak hal. Contoh, kalau saudara dipercaya memiliki talenta, maka sudah seharusnya talenta itu saudara kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara dipercaya Tuhan dengan karunia-karunia khusus di dalam pelayanan, maka karunia-karunia khusus itu adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Tidak ada satu karunia pun yang di atas karunia itu Tuhan memberikannya kepada kita dengan alasan supaya menjadikan diri kita mulia lebih daripada dirinya, lebih daripada diri Allah. Tidak ada. Semua karunia diberikan supaya dan demi untuk memperlengkapi kita di dalam tugas pelayanan kita, panggilan kita untuk memuliakan Dia. Nah, di dalam semuanya itu, karunia yang sudah diberikan, talenta yang sudah diberikan, dan apapun juga, segala aset orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang kemudian memaksimalkan saudara, mempertajam saudara, semuanya itu, dengar baik-baik, adalah bentuk dari apa yang dipercayakan Allah dalam kehidupan kita. Dan tahukah saudara, tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang dipercaya Allah? Saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Ini adalah tulisan Rasul Paulus yang ada di 1 Korintus pasalnya yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Lihat baik-baik ya. Paulus menyadari dirinya adalah milik Allah. Sehingga tentu dia harus menghambakan dirinya kepada Allah. Itu sebabnya dia bicara mengidentifikasi dirinya sebagai hamba-hamba Kristus. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya, kepada hamba-hamba itu dipercayakan rahasia Allah. Nah, ayat yang kedua,
Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian atau hamba-hamba Kristus itu ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, ini menarik ya. Kalau melihat struktur dari kalimat di ayat 1 dan 2, seolah-olah kata terakhir atau frase terakhir bahwa mereka ternyata dapat dipercayai itu mengarah kepada manusia lain dapat mempercayai mereka. Manusia lain dapat mempercayai hamba-hamba Kristus ini. Tapi ternyata kalau kita menyelidiki lagi, ini lebih daripada hanya sekedar bagaimana orang dapat mempercayai kita. Well, memang kalau orang percaya kepada kita, itu bagus lah, itu bagus. Itu bagus, dan itu bisa menjadi modal untuk kita melakukan banyak hal. Contoh misalnya, saudara diberi kesempatan untuk bekerja. Tentu karena orang yang memberi kesempatan untuk bekerja, itu mempercayai kualitas saudara. Saudara dipercaya untuk misalnya, driving your own car misalnya ya, orang tua kalian memberi kalian mobil, memberi kalian motor atau apa. Tentu orang tua kalian sebetulnya di balik semuanya itu adalah memberi kepercayaan kepada kalian untuk bisa memanage entah itu keuangan kalian, entah itu mobil, entah itu motor yang diberikan orang tua kalian kepada kalian. Tetapi ini ternyata lebih daripada hal itu. Itu baik karena kalau kita dipercayai membuka kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Tetapi ternyata yang disebutkan bahwa ternyata mereka ini dapat dipercayai, mereka ini adalah hamba-hamba Kristus, dan itu adalah saudara dan saya. Kita semua ini kan hamba-hamba Kristus ya. Dapat dipercayai itu bukan hanya orang mempercayai kita, tetapi Allah mempercayai kita. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Kalau kalian baca di ayat 3, 4, dan 5, ternyata itu Paulus ketika menuliskan 1 Korintus pasal 4 ini, tidak hanya sedang memikirkan tentang bagaimana orang mempercayai mereka, tapi lebih daripada itu, baik orang mempercayai kita, ataupun baik juga Allah mempercayai kita. Jadi dua aspek ini penting. Tapi pertanyaannya beginilah ya, apa yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana mungkin kita bisa dipercayai orang kalau kita tidak bisa menanggung atau bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Allah kepada kita. Orang mempercayakan kita pasti karena melihat integritas kita. Dan integritas terhadap manusia itu tidak akan lebih besar daripada integritasnya terhadap Allah. Dengan kata lain, kalau orang sudah tidak bisa bertanggung jawab terhadap Allah mengenai apa yang dipercayakan, maka tidak mungkin orang ini bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu yang baik, bahkan di hadapan manusia sekalipun. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau seseorang tidak bisa bertanggung jawab dan memiliki integritas di hadapan Allah, maka bagaimana mungkin orang ini bisa memiliki integritas dan dapat dipercaya di hadapan manusia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dengan kalimat yang lebih kasar atau lebih tegas lagi, kalau orang sudah bisa munafik di hadapan Allah, maka tidak sulit bagi mereka untuk munafik di hadapan manusia. The question is, apakah kita ini orang-orang yang bisa dipercaya oleh Allah? Apakah kita ini orang-orang yang bisa dipercaya oleh Allah? Dapat dipercaya adalah bagian penting dari Christian stewardship. Menyadari bahwa kita ini milik Allah, menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Dan ketika Dia menciptakan dan menjadikan kita miliknya, maka Dia memperlengkapi kita untuk melakukan segala panggilan kita di dunia ini. Maka harusnya menyadarkan kepada kita juga bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipercayai Allah, entah di dalam diri kita atau melalui hal-hal di luar diri kita, di mana dalam semuanya itu kita harus memuliakan Allah. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hanya kalau kita sadar bahwa kita ini dipercaya oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan Allah, dan di saat yang sama Allah memperlengkapi kita dengan semua hal untuk menjalankan kepercayaannya itu. Melalui semua itu saja, maka kita bisa menjadi seorang hamba yang bertanggung jawab. Seorang hamba yang sadar bahwa pada akhirnya kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan Allah pada kita itu. Nanti ketika kita berhadapan-hadapan muka dengan Dia, yaitu saat kita kembali kepada Dia. Saya mengajak kalian untuk membaca bagian di dalam Matius pasal yang ke berapa ini? 24 atau 25? Coba lihat, Matius pasal 25 mungkin. Matius pasalnya yang ke-25. Ya, Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14
sampai dengan ayat yang ke-30, tapi tentu saja kita tidak akan membaca seluruh bagian dari pasal ini atau dari perikop ini. Tapi kalau saudara perhatikan, kalau kalian lihat di dalam judulnya perumpamaan tentang talenta, maka kemungkinan besar kalian akan tahu tentang apa perikop ini, bicara soal apa. Dan saya akan sedikit mengingatkan kepada kalian, perikop ini bicara soal ada 3 hamba ya, yang kemudian diberi talenta. Tapi uniknya begini, alih-alih mereka menyadari bahwa itu adalah pemberian, ternyata mereka menyadari si hamba-hambanya itu bahwa apa yang diberikan Allah kepada mereka adalah bentuk kepercayaan Allah terhadap mereka. Itu sebabnya kalau saudara lihat ketika sang tuan yang adalah gambaran dari Tuhan pulang kembali lalu meminta mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan oleh sang tuan ini kepada hamba-hamba ini, maka saudara akan melihat bagaimana respon dari hamba-hamba ini. Coba lihat baik-baik mulai dari ayat yang ke-24, atau lihat saja ntar ya. Ayat yang ke-19 dulu saya bacakan ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta, laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu kemudian berkata, baik sekali perbuatanmu dan seterusnya. Tapi perhatikan, ketika si hamba ini berbicara dengan sang tuannya itu, dia berkata, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Percayakan kepadaku. Waktu tuannya mau pergi, Tuhan itu memberi kepada masing-masing hamba ini. Tetapi tahukah saudara, di ayat yang ke-15 ya, bisa kalian lihat, yang seorang diberikannya 5 talenta. Jadi sang tuan itu memberi 5 talenta. Dan masing-masing talenta itu kepada masing-masing hamba itu, tetapi hamba-hamba itu melihat bahwa pemberian Allah itu sebagai bentuk kepercayaan dari tuannya kepada mereka. Sama seperti kita ya. Kita ini diberi banyak hal lah, saya yakin lah. Tidak ada satu orang pun anak-anak Tuhan yang tidak diberikan sesuatu kepadanya, sehingga kemudian Tuhan tidak akan meminta kembali pertanggungjawab kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin. Sebab bahkan bagi anak Tuhan yang nampak tidak aktif atau sangat tidak aktif sekalipun, itu tetap diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dalam hal ini apa? Misalnya ya, kalau ada di antara kalian yang main drum, main bass, main apalagi ada yang bisa main ini, bisa main itu, pelayanan dan yang lain-lain. Lalu kemudian ada yang bisa multimedia, ada yang bisa handle sound system dan yang lain-lain. Lalu juga ada jemaat-jemaat yang nampaknya nggak bisa apa-apa nih. Nampaknya nggak bisa apa ya, tepuk tangan aja nih. Tepuk tangan aja kadang-kadang selip-selip begitu aja, itu fals juga nih suaranya. Misalnya nampak tidak bisa apa-apa ya. Tapi saya tidak percaya bahwa ada satu anak Tuhan pun yang tidak dipercayakan sedikitnya 1 atau 2 hal yang akan kemudian dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab apa? Yang pertama ya, kalaupun seseorang tidak bisa melakukan pelayanan secara aktif di gereja, maka paling tidak Tuhan telah mempercayakan iman kepadanya. Tuhan pasti mempercayakan iman. Ingat baik-baik ya, bahwa iman itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah memberikannya kepada kita, itu berarti Allah mempercayakan kepada kita. Untuk kemudian kita akan melakukan pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Dengan kata lain, setiap saudara dan saya ini dipercaya Allah. Dan atas apa yang telah dipercayakan Allah itu, kita akan mempertanggungjawabkannya. So, kalau kita mau bertanggung jawab dalam melakukan apapun juga, pastikan itu karena kesadaran akan Christian stewardship, yaitu bahwa kita ini diciptakan Allah, bahwa kita ini milik Dia. Kita bukan milik diri kita sendiri. Jangan berkata bahwa aku bebas melakukan apapun terhadap diriku, karena toh ini my own life, ini hidupku sendiri, terserah saya mau ngapain. No, it's not your own life. Itu adalah kehidupan yang diberikan Allah kepada kita kok. Kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas hidupnya kepada gumpalan tanah liat yang mati nggak berdaya, itu nggak mungkin kita bisa hidup. Jadi hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah kepercayaan Allah kepada kita. But the question is, bagaimana kita melakukan atau mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan Allah kepada kita. Christian stewardship mengajar kepada kita
supaya kemudian kita melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah bentuk kepercayaan Allah kepada kita. Itu sebabnya, bahkan kalau kita lihat Alkitab juga berkata bahwa lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Well, iya memang. Sebab apa? Karena memang segala sesuatu berasal dari Dia. Kalau kita bisa bekerja juga berasal dari Dia. Bukan karena semata-mata kepintaran kita. Banyak orang pintar yang juga nggak kerja kok. Iya kan? Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu, yaitu dari Dia. Makanya soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Sebab segala sesuatu memang berasal dari Dia dan untuk kemuliaan namanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman semuanya, orang-orang muda, siapapun saudara yang sedang mengakses ini, baik secara khusus anak-anak muda, teman-teman muda yang ada di Christ Nation, maupun atau orang-orang dewasa yang juga mengakses ini. Ingat baik-baik, di dalam hidup kita Allah telah mempercayakan sesuatu. Sesuatu itu akan kita pertanggungjawabkan, apapun itu. Kalau ada orang yang bisa mengajar firman, maka kepada orang ini dibebani satu tanggung jawab untuk bisa menjadi hamba yang benar. Bukan hamba yang ingin mengenyangkan perut. Bukan hamba yang ingin popularitasnya meningkat. Bukan hamba yang hanya sibuk untuk menampilkan sosok diri yang luar biasa. Padahal lupa seorang hamba itu seharusnya menampilkan sosok Allah yang luar biasa. Dengan kata lain, tidak sibuk untuk mempromosikan dirinya, tapi mempromosikan Allah yang dia layani. Mereka lupa bahwa di dalam pelayanan itu, mereka sedang melayani Allah, bukan melayani diri sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman semuanya, orang-orang muda secara khusus ini, karena khotbah ini diperuntukkan untuk Christ Nation, yang adalah kumpulan atau komunitas orang-orang muda di dalam Tuhan. Saya ingin tekankan sekali lagi, dan ini terus-menerus akan saya sampaikan, berkaitan dengan Christian stewardship yang penting. Hidup ini berasal daripada Allah. Hidup ini milik Allah. Jadi sudah seharusnya kita melayani Allah, memberikan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Dan ingat baik-baik, ketika kita diizinkan hidup di dunia ini, Allah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah untuk mengequip kita, baik dengan komunitas, baik dengan talenta karunia, baik dengan orang tua yang bisa mensupport kita, ataupun yang lain-lainnya. Allah mempercayakan kita, setidaknya dengan iman yang ada pada diri kita ini. Sehingga kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tanggung jawab atas perbuatan kita, tanggung jawab atas pekerjaan, atas studi kita, tanggung jawab di dalam relasi kita, tanggung jawab di dalam pelayanan kita. Semuanya kita tujukan kepada Allah. Sebab kita ini adalah steward-nya Allah. Kita ini adalah hamba-hambanya Allah. Kita ini adalah milik Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Sudah seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya oleh Allah. Kesadaran akan ini membuat kita bertanggung jawab atas apapun yang ada dalam hidup kita. Kesadaran akan hal ini membuat kita menyadari bahwa perlunya kita untuk mendisiplin diri di dalam apapun yang kita lakukan. Christian stewardship didasari dari dua hal. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini milik Allah. Kalau kita ini diciptakan dan milik Allah, maka tentu di dalam penciptaannya Allah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita ini milik Allah, tentu atas apa yang Allah sudah perlengkapan kepada kita harus kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Saya berdoa supaya ini menginspirasi saudara semuanya, menggerakkan saudara, memotivasi saudara untuk melakukan apapun yang terbaik dalam hidup saudara. Dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam pelayananmu lakukan yang terbaik. Bukan namamu yang harus dibesarkan, nama Allah. Bukan diri kita yang harus dipandang, tetapi Allah. Itu sebabnya saudara, kalau di dalam pelayanan kita, nama kita lebih dikenal daripada nama Allah, pelayanan kita gagal. Saya ulang ya, kalau dalam pelayanan kita, nama kita lebih dikenal daripada nama Allah, pelayanan kita gagal. Saya berdoa supaya Christian stewardship ini benar-benar bisa memotivasi kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Sebab kita sadar, at the end of the day, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan Allah kepada kita ini. Semoga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba yang dipercaya, baik oleh Allah maupun oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, saya akan berdoa. Hamba mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan kami boleh mendengar firman ini. Beberapa menit yang kami ambil untuk kami mendengar firman ini, biarlah boleh menjadi momen yang berharga dalam hidup kami.
dan kami jadikan momentum untuk kami berubah, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, oleh karena kami ini sadar bahwa kami ini dipercaya oleh Allah, dan pada akhirnya nanti kami akan mempertanggungjawabkan diri kami di hadapan Allah yang telah menciptakan kami, sebab kami semuanya adalah milik Allah. Terima kasih Tuhan, diberkati anak-anak muda di Christ Nation, bahkan juga setiap orang yang melihat tayangan ibadah ini, biarlah kami semuanya boleh diberkati. Teman-teman yang sudah melayani Tuhan biar juga diberkati. Demikian juga gereja yang mana Christ Nation ini ada di bawah naungannya, juga kiranya diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya juga dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. God bless you teman-teman. What a beautiful message yang baru saja kita dengar. Thank you for the timely message. Thank you so much Pastor untuk sebuah message yang mengubahkan kehidupan kita semuanya. Dan semoga apapun yang kita dapatkan ini, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman yang berharga adalah bukan firman yang hanya didengarkan, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah untuk kita lakukan. Mari kita lakukan bersama-sama sebuah firman yang kita dengarkan malam hari ini. Kita jadikan goal dalam seminggu ini untuk kita lakukan. Dan saya juga berdoa untuk setiap teman-teman yang mungkin baru saja mendengarkan berita kabar baik ini untuk pertama kalinya, dan atau teman-teman yang sudah jauh daripada Tuhan dan ingin kembali mendekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan keselamatan yang Kau berikan. Ampuni setiap kesalahan kami yang mungkin jauh dan menyakiti Engkau Tuhan selama ini. Kami datang padamu Tuhan Yesus dan membuka hati kami sebagai Engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami ingin Engkau memimpin kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan kekuatan dan mari kita melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita boleh berbuah berlipat ganda. By the way, for the last, I want to encourage teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti small group hangout yang ada melalui link description yang ada di bawah. Small group adalah sebuah tempat di mana kita bisa menemukan komunitas dalam kehidupan kita. Komunitas adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena firman Tuhan juga berkata tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Oleh karena itu kita semua, siapapun kita, membutuhkan orang-orang di sekitar kita dan lingkungan yang dapat mensupport kita, dapat menguatkan kita, dapat memberikan kita nasihat-nasihat yang baik dan bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita. What a great friend, what a blessings ketika kita punya seorang teman-teman atau lingkungan yang mendukung dan menumbuhkan kita dari waktu ke waktu. So, tanpa panjang lebar, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar maupun klik link description yang ada di bawah untuk mengikuti small group yang ada, dan teman-teman akan tergabung dari berbagai kota yang ada, berbagai daerah, dan berjumpa satu dan yang lainnya, menemukan saudara-saudara dalam Tuhan dan saling menguatkan waktu demi waktu. Dan lastly, I want to say and I want to remind us bahwa minggu depan tanggal 9 Mei 2021 jam 7 malam kita akan berjumpa secara onsite di Jalan Raya Darul Permai Surabaya di Christ Nation, dan kita akan worship God together selama 1 jam. Dan be sure bahwa teman-teman datang dengan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan we cannot wait again untuk bisa berkumpul dan memuji Tuhan bersama-sama. Thank you everyone. So just that's it. And God bless you. We pray for the best of you, and God's blessing be poured upon you. God bless you.
Thank